Onyx sudah mulai melakukan counter fight-nya dengan Secret dan juga Illuminate. Betul banget, dan KP, dapatkah dia menyelamatkan seorang Avir Lokarni? Agak jauh, tapi bisa kalau dia sampai berlari ke arah luar. Illuminate akan join the fight juga untuk menumbangkan tim Onyx. Sementara waktu ini dari Matoy juga bakal langsung maju ke depan untuk membuka jalur ke arah Onyx. Yap, itu masih bisa di-revive. Yang bikin repot cuma karena ada Illuminate-nya. Jadi ketika KP pengen nyelamatin, view-nya bakal kebuka jelas banget. Plus ada Yudu Gang yang bakal datang. Ini Onyx ke sandwich oleh 3 tim. Secret, Yudu, dan juga Illuminate yang berada di sekitarnya KP last man standing. Setelah mereka tadi mendapatkan pecahan telur pertama, KP yang tadi membuka dengan first blood untuk Onyx. Iya. Dan tersisa seorang diri, KP-nya lagi juga. Tapi gue bakal lihat dari KP kali ini dia bakal bertahan sendirian dan dapatkah dia keluar dari jeratan tim Secret kali ini ya. Yang udah menjepit dia juga nggak bisa kemana-mana terlalu jauh dan dia bakal ketahan sementara waktu dari tim Yudu dan juga tim Illuminate bakal puter-puterin. 3 tim loh, nggak kunci Onyx. Yap, 3 tim mengunci Onyx dan kita bakal lihat sisi yang lain terlebih dahulu. Bigetron sudah mulai berpindah tempat lagi dan kali ini ada Orange di arah sekitar Bigetron. Walaupun masih terpaut jarak yang lumayan jauh dan ada beberapa bukit yang menghalangi Orange dan juga Bigetron. Kayaknya nggak lama lagi mereka bakal ketemuan. Tapi yang lebih cepat bertemu harusnya sekarang antara Morph dan juga Black. Betul banget, mereka sangat dekat dan kayaknya dari tim Blacklist ya mereka punya keunggulan juga dari jumlah anggota 4 lawan 2. Dan juga Groza yang bakal drop kali ini dengan kali 8 dan juga set Robocop yang tersedia untuk diambil. Yes, ada, tapi jarang nggak sih orang pakai sniper entah itu Kar atau M24 di Sunhawk. Jarang, kalaupun dipakai DMR biasanya kayak kebu dipakai atau Kebu SKS ya. kalau bisa ketemu lagi. Tapi biasa kalau di Sunhawk ya, kebu yang the best sih. Kebu enak banget. Karena nggak ada mini kan. Nggak ada. Kebu Nggak itu ada. ganti mini. Iya. Kebu tuh yang menggantikan mini untuk di Sunhawk. Oke, Hanya Secret M4 yang nggak tergantikan. M4. M4 di mana-mana kayaknya ada. Pasti ada. Pasti ada di 4 map yang ada di PUBG Mobile semuanya ada M4-nya. Matoy. Dia nggak dapat DMR, dia tappingnya pakai AK. Iya, mau nggak mau. Mau nggak mau, Tapi tetap aja, peluru 76. ya tetap pelurunya peluru yang menyakitkan gitu loh. Peluru coklat ya. Betul. Oh, ini mau kemana lagi coba pergerakannya? Onyx benar-benar kehimpit banget. Sementara Stalker yang akan ngebuka jalan, dia sedikit mengamati kompon yang akan dituju untuk jalur rotasi berikutnya dari tim Orange. Tubi juga sudah mulai melakukan pergerakan. Ini udah masuk di blue zone yang kedua. Betul, mereka sudah bergeser juga mengambil Masih compound. circle ya, apa blue zone? Circle. Blue zone belum gerak ya? Belum. Yap. Baru lagi blue zone kedua nutup juga dan sebenarnya mereka harus berlari 460 meter kurang lebih ya. Itu jaraknya cukup jauh juga, apalagi di Sunhawk lu nggak ada kendaraan, lu bakal dipantau dari semua sisi, itu bakal buat tim 2B Bad Boy kali ini sangat-sangat mudah untuk di pick off. Ya, sementara Secret juga melakukan setup dengan jarak yang lumayan jauh di mana iShoot ditugaskan untuk menjaga area defensif dari perbukitan yang sudah dikuasain oleh tim Secret. Ini tugas yang berat untuk iShoot sih. Ngelihat lawan yang ada di belakang itu bukan kaleng-kaleng, Illuminate, terus bagian bukit seberangnya juga ada orang lain lagi, ada Yudu. Itu bukan lawan yang mudah untuk dihadapi seorang iShoot sendirian Iya, di bagian sendirian belakang. lagi ya. Tapi kalau untuk tim Yudu sebentar waktu ya, mereka tinggal bermain santai, mereka nggak perlu terlalu nge-push juga. Asal mereka konsisten aja untuk 2 ronde terakhir, harusnya mereka bisa men-secure juara. Ini gua rasa poinnya udah sulit buat dikejar sama RRQ. Sulit, apalagi dengan RRQ ditekan terus oleh tim-tim lain. Betul. Dan hari ini 2 round RRQ tidak perform dengan maksimal dibandingkan hari kedua dan hari pertama. Bahkan KOG nyalipin RRQ. Betul banget. Jadi harusnya ya mungkin saat ini 75% kemenangan ada di tangan Yudu Gang. Lebih gede kayaknya. 80? Iya, 80 lebih lah. Oke, 80%-an lebih persentase championnya di tangan Yudu Gang. Asal dia main stabil 2 ronde ini dan KOG nggak menggila. Atau Iya. RRQ nggak menggila di 2 ronde ini. Oke, ini apakah bakal menggila spraynya? Kwok udah melihat pergerakan. Timingnya sedikit miss karena Nongbim langsung turun dan ada spray dari balik batu. Belum sempat melakukan healing, bahkan tidak ada boosting dari Nongbim. Harus menghadapi 4 pemain. Kufet bakal maju, nge-push menuju ke arah batu, pinggir pantainya. Naik ke bagian atas, ada spray, jump shoot, dan sukses. Bye-bye Nongbim. Lumayan. Gue yakin tadi si Kufet kesel tuh. Lagi, si siapa lagi nembak tadi? Lagi mau nembak, temennya nembak gak kena lagi. Itu udah miss banget. Karena tadi gue ngeliat kan waktu Zabrol, No Mercy di pick, itu dari Black mereka nembaknya sesuai hitungan dan aba-abanya. 3, 2, 1 tembak. Makanya Tadi knock-end-nya cepet banget. Tadi nembak, dia lagi hitung. 3, Sabar. 2, Padahal belum nyebut 1. dia langsung lihat ke sebelah, bro. Bro, please. Belum 1 nih.
Belum satu ya. Se- Diajarin kan ya. yang dilawan IGL-nya. Lu mau IGL? Ya udahlah ya, kalau IGL sudah berkata-kata tuh kadang-kadang sulit gitu mau dikasih masukannya juga. Di game jangan deh. Di game jangan lah. Iya. Kalau udah kelar game baru tuh Kasih masukan. dibahas. Karena ketika lu ngebahas sesuatu yang penting di in game, malah takutnya nyulut mancing emosi, gameplaynya malah makin berantakan. Kalau- Habis blunder jadi makin blunder. Lu gak kalau karena temen gue ya, kalau lagi ada debat di dalam game nanya, lu mau debat atau lu mau menang? Anjay. Anjay. Itu udah, wow itu statement Iya. yang bagus sih. Bukan mau main ya, karena Iya. main tuh gak tentu menang. Betul. Lu mau debat atau lu mau menang sih? Gila, itu tawaran yang bagus sih. Iya. Lu mau main atau lu mau menang? Mau main, ya udah keluar main di klasik. Oh, iya. Kalau lu mau menang, berangkat ke stage, menangin turnamennya. Wah anjay. Feeling good. Tas. Oke, Microboy masih berada di tempat yang sama. Sepertinya kali ini kita ngelihat Bigetron agak sedikit menahan rotasi mereka. Mungkin karena emang kompon mereka enak untuk nahan circle begitu lama. Iya, mereka kan lumayan enak ya. Mereka mengambil ujung dari Quarry juga. Di sisi kirinya itu beberapa komponen cukup high ground juga. Mereka juga bakal enak untuk nge-cover area tersebut dan masuk ke arah tengah circle. Bisa dibilang kan sekarang gambling nih. Bisa kebagi 4 sisi. Dia lumayan tengah juga. Jadi lumayan aman untuk gerak kemanapun. Tapi kalau lu perhatiin, dari semua tim yang bermain, semuanya ke arah tengah. Ini udah kayak main PMPL Indo. Betul. Kalau gue ingat omongannya Abi, dia kan sempat ngasih tahu tuh perbedaan antara permainannya Indonesia sama permainannya saya. Kalau Iya. saya tuh mainnya di pinggir-pinggir circle. Kalau Indo mainnya langsung ke tengah circle. Tapi kali ini gue ngelihat seperti yang lu bilang tadi, PMPL Indo. Mirip-mirip. Hampir mirip. Mau tabrak ke tengah, ambil compound, ambil perbukitan, dan langsung nge-stay semua. Mungkin hal ini terjadi karena emang tinggal 2 round lagi. Jadi mereka nggak ingin ngelepas kesempatannya. Balik lagi loh, di PMPL final sini kan mereka semua bakal berkumpul. Ngumpul, 16 tim main, dan prize poolnya kebagi rata. Betul. Secara jumlah tidak ya. Maksudnya kebagi rata itu 1-16 semuanya dapat hadiah. Semua dapat ya? Cuma porsinya yang berbeda. Betul. Ya, kalau nggak sama, kalau semua sama sih bete. Yang juara Ngapain 1 sama turnamen? juara terakhir, bete banget. Ngapain gua tryhard? Betul. Ngapain ngumpulin poin sampai 3 digit? Kumpulin aja 1 digit. Atau 2 digit udah cukup. Susunnya tiap game. Enggak gitu juga sih bro. Nah. Itu pride pembawaannya. Bukan Itu masalah hadiah lagi, tapi pride yang diomongin kalau masalah tusun dan tidak tusun. Biar adil Oke. pas. Adil nggak gitu-gitu juga sih. Ah ini BTR yang lain nih. Bakal masuk ke kandangnya tim Secret. Bakal tembak dari arah belakang. Tapi Biu cukup low. Ada sedikit balasan tembakan di arah mobil yang sedang berotasi. Hampir saja membuat Biu tersungkur ke arah tanah. Langsung turun dari arah mobil. Zuli berada di bagian depan. Di depan Biu persis. Dan Biu sudah menyelesaikan proses healing yang dia butuhkan ketika darahnya low banget tadi. Betul, kita bakal dari Bibi sudah melakukan healing. Malah Boyka kali ini yang sekarat banget. Dibalikan keadaan dan kita bakal dari Zully bakal berlari dan ditembaki oleh seorang Aishus dan ditumbangkan. Tapi Aishus Dapat satu. akan tumbang oleh tim Illuminate kali ini. Gue kira dapatnya Araf dapetin satu pemain juga, tapi ternyata ada Illuminate yang datang dari belakang dan nekel defensif dari tim Secret. 2 pemain terjatuh, satu dipulangkan ke arah lobby. Biu masih bisa merangkak naik dan ada sedikit tembakan-tembakan untuk menyelesaikan Biu ke arah lobby sehingga poin dari Illuminate bertambah 1 lagi. Betul banget. Dan dari tim TS tinggal menyisakan seorang Matoy untuk bertahan sebenarnya waktu ini ya. Tapi dari tim BTR kali ini mereka masih bertahan dengan 4 anggota mereka. Zully akhirnya terselamatkan oleh Illuminate. Betul, diselamatkan oleh Illuminate dari sisi yang lain. Itu Secret yang tadinya unggul tiba-tiba, oh my god, sebelah kanan kita dari arah belakang tiba-tiba Illuminate ikut perang. Orang Iya. ketiga lagi-lagi. Berat banget ya. Berat emang banget, Terenak jadi orang ketiga ya. betul. Sekarang kata KP, rasain apa yang gue rasain. Yes, sama-sama last man standing. Semuanya di arah satu deret kompon yang sama. Iya. Di rumah yang berbeda. Si KP ngomong, bro ngetim nggak? Bro kita bergabung yuk. Tapi masalahnya kelar nggak ada kenok bisa revive nih. Kelar Nggak langsung ada. ke lobby nih. Tolong jangan ada pengkhianatan di antara Matoy dan juga KP. Sama-sama jaga barang deh bro yuk. Dia bakal naik ke atas meja. Saya lampu meja. Ya saya lampu meja jangan tembak saya. Pintunya. Itu nggak ada pintu loh. Itu nggak ada Untung. pintu. Dia nggak bisa nutup angle gini. Yes, ini penting banget soalnya. Kalau kita ngomongin dari ngamanin satu shake atau satu rumah yang pintunya masih kebuka. Betul. Atau pintunya masih bisa dibuka tutup. Tapi enaknya misalnya ada pintu, lu bisa mainin. Lu mau antara buka atau mau tutup. Betul Karena kan? kadang-kadang kalau orang masuk compound, sengaja dibuka biar orang tuh nggak masuk. Yes. Dan itu mempengaruhi juga untuk area defensifnya. Supaya bisa nutup angle dari sebelah kiri atau dari sebelah Betul. kanan. Tergantung Tergantung- engsel pintunya. Iya engsel Iya, pintu. yang selalu iya. Tergantung dia mau buka keluar atau nggak mau ditarik ke dalam pintu ya. Betul. Itu bakal ngebuka angle berbeda. Yes, tapi ruginya untuk shake yang kita lihat sekarang atau rumah yang kita punya yang kita lihat sekarang yang ditempatin sama KP dan juga Matoy
itu pintunya bisa hancur. Beda dengan pintu-pintu yang ada di area bootcamp. Itu besi. Itu besi, nggak bisa dihancurin. Mau ditembak segimanapun, digranat kayak gimana pun nggak bakal bisa hancur. Betul, cuma bisa dibuka atau ditutup. Betul sekali. Dan kali ini kita bakal berpindah ke arah 2B. Bad Boy baru dilihat. Dead shoot terkena shoot dan langsung tersungkur. Begitu saja. Illuminate bermain dengan sangat lepas sepertinya untuk Sanho kali ini. Galak banget tuh ini. Yap, dia berkali-kali mendapatkan target yang dilihat langsung dikenok begitu aja. Bahkan Kuok tidak sempat untuk melakukan backup fire. 2 orang kenok begitu aja dilempar. Bertambah 1 lagi last man standing dari tim 2B. Dan sepertinya 2B tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Langsung dipulangkan bersamaan dengan Golden Cat. 16 dan 15 posisi Golden Wah, Cat tapi dan arah juga tembakan 2B. ini bakal menuju ke arah tim Illuminate yang sedang berada di low ground. Martin lumayan low karena berpatah dari seorang hijrah, tapi belum sampai tertumbang Martinnya kali ini. Masih bertahan sementara waktu. Betul, dan ini udah masuk di circle yang keempat. Circle yang keempat, 5 detik lagi Blue Zone akan menutup dengan posisi standing saat ini. Yudu, KOG, RRQ masih di top 3 lalu menyusul Team Secret, Bigetron, Illuminate, Talon, Morph, YG dan juga 2B. Betul, kalau Better Chicken kali ini pas. 20 poin. 20 Nomor poin 2 dia bisa naik ke nomor 2. Dengan Iya, catatan KOG dan RRQ dan juga TS itu bermainnya nggak gemilang. betul. Tapi sebenarnya kita ngeliat perform Indonesia bakal semakin meningkat lagi. Kalau tim-tim dari Thailand ini udah mulai dirontokin satu persatu. Betul. Susah kalau mereka udah rontok-rontok ini. Yes, karena kalau 3 tim Thailand ini masih ada, 4 tim Thailand masih ada tuh agak sedikit sulit untuk ngehajar dan mendapatkan chicken dinnernya. Betul. Tapi kita Wah, bakal, ditabrak. Gila Arof, Barbar Gaming is real. Ini pasti instruksi dari Boyka bakal ada flank dari sebelah kanan. Rocky hampir saja Rocky gagal mendapatkan satu. Tapi ketika dia masuk sudah ada pemain KOG yang menunggu. Sementara Hijrah gagal menyelesaikan Matoy. tugasnya. Matoy. Matoy datang dari belakang dan masih bisa berdiam diri. Apakah Matoy di sini bakal mengambil keuntungan di tengah-tengah pertarungan antara KOG dan juga Bigetron Arof. Arof YOLO banget sih tadi. iya. Dia udah tabrak. Bener-bener dia ngontek kata-kata lu pas. Terobos aja lah. Terobos aja lah, itu udah gak pakai mikir-mikir lagi, kendaraannya langsung digaspol seperti yang dilakukan oleh Bigetron Red Alien, saudara dari Arof yang sudah mulai ofensif lagi dan mendapatkan satu persatu pemain dari tim Orange. Betul banget, dan KOG ternyata nggak bakal rata cepat ya pas. Betul. Dapatkan poin-poin tambahan. Dan BTR akan harus mengejar KOG lagi kali ini. Padahal tadi tinggal dikit lagi tuh. Kalau rata, itu BTR punya chance banget Tadi untuk ngebalap. 1-1 ya, tinggal 1-1 kan ya? Apa 2-1 ya? Satu. Tinggal Hijrah sama satu iya. orang lagi di Jadi dalam Rocky rumah. sih, dia Rocky udah mau menang, malah voting. Pas dia vaulting masuk, ada pemain di dalam rumah. Iya, Ya sudah, mau gimana mau lagi? gimana lagi ya? Ini Battle Royale soalnya kan, di setiap sisi harus dijaga dan lu gak boleh lengah sedikit pun. Bahkan KOG gak kehilangan satupun anggota mereka. Semua berhasil revive. Betul sekali. Bigetron dapat area yang paling tinggi untuk Red Aliens kita dan Luxi langsung mengamankan satu pemain lagi. Akankah kali ini baru mau bilang, akankah Onyx Wah. bisa bertahan lebih lama lagi? Tapi tiba-tiba kill feed-nya nongol. Dan kill tambahan untuk tim KOG ya. Betul, betul. Itu udah gak akan bisa di revive. Tinggalkan dah. Oh, Martin kepleset. Ya gua nggak tahu apa yang terjadi dan wow! Oke, mati semua. Lah, Oke, oke. oke. Ledakin diri sendiri. Ajaib. Sepertinya untuk match kali ini ada banyak tim yang blunder tentunya. Wah, KOG ketemu BTR. Oke, ini dia saatnya. Siapapun yang menang di sini akan sangat mempengaruhi posisi standings. Betul, dari leaderboard. Microboy akan kena sementara waktu, tapi harusnya masih cukup aman di sisi belakang. Tapi zona pun akan bergerak. Dan BTR udah ketahuan posisi ini. BTR bakal sangat-sangat ditekan oleh tim KOG. Ya, tapi sebenarnya Pimai bisa menjadi bala bantuan juga untuk Bigetron. Box ya. Betul, Box Dari Gaming. terlawan jadi teman. Ya, ketika tadi udah dirontokin bisa jadi teman. Aduh, baru dibilang bisa jadi teman tiba-tiba Loki diamankan begitu saja. Ini yang gue suka dari KOG ya. Kontrol mapping mereka ketika mereka maju tuh bagus banget. Setiap sisi mereka cek. Belakang mereka pun dicek, dipastikan bahwa mereka aman. Nggak sembarang kayak, wah zona udah mulai gerak nih kita harus maju, tabrak aja garis lurus, nggak usah ngeliat-liat belakang. Tapi mereka bener-bener aware dengan area sekitar mereka. Step by step mereka. Betul Dan Zuxi sekali. pun kena kali ini dan BTR sedikit tertekan. Microboy Oh, akan ikut oh. tumbangin juga kali ini ya. Bukan hal yang bagus men, ini udah mulai nge-lock angle ke arah Luxi, pantatnya udah mulai kelihatan sekarang 3 pemain kenok hanya menyisakan Ryzen. Lagi-lagi Ryzen yang menjadi last man standing dari Bigetron Red Aliens. Dengan healing yang melihat. sangat-sangat terbatas kali kita bakal apakah Ryzen dapat keselamatan dari jeritan tim KOG. Ya ini bakal maju perlahan-lahan, Ryzen masih menunggu timing, dia bisa mendapatkan shootnya. Reload terlebih dahulu, healing terlebih dahulu, jangan buru-buru Ryzen, tenang, masih bisa bertahan tentunya untuk kali ini.
dan akan dicek kembali. Di belakangnya ada talent yang akan menunggu pergerakan dari Ryzen through the smoke yang tidak connect kemanapun, bakal langsung di-pick. Begitu saja ada Yudu yang mengambil keuntungan, 2 orang ke-knock dari tim KOG. Sementara Ryzen masih berusaha untuk mendapatkan healingnya dan konsep diamankan juga, tersandwich oleh Bigetron dan juga Yudu. Mau bergerak ke arah mana? Ryzen tidak boleh terlalu fokus untuk melakukan finishing point karena dia harus melakukan healing. Last man standing Bigetron tidak boleh gugur sekarang. Betul banget, dan Ryzen akan coba secure beberapa kill tambahan kali ini. Tinggal Braga yang tersisa, tapi Braga dapatkah dia pick off oleh Rensky kali ini? Dona akan menghimpit BTR, dapatkah dia kabur? Kayak Abi nggak bisa deh. Nggak bisa. Ini gerak dikit pun bakal sulit banget. mati. Dapat Rensky dapat 1, tapi dia nggak ada waktu untuk. Oh, Dia BTR mati bandage, juga. dia bandage, dia masih bisa bandage. Dia masih bisa bandage dan Bigetron masih ada, Ryzen masih ada. Dan Rensky sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Morp di posisi ke-7 kali ini. Bila Bigetron masih bisa bertahan hingga di Bertahan. posisi ke 5 besar. 5 besar. Betul, ini tumbang lagi. Thailand juga lagi di Gue benzona. masih ngeliatin nih, gue masih ngeliatin live yang ada di sebelah kanan layar. Iya. Oh, Ini kalau mati, granatnya. naik lagi nih Abi nih. Iya, naik lagi pasti. Ini udah one on one, ini last man standing figure. Ayo maju dong Yuki. Majuin biar masuk top Ya. 4. Dia Itu bom, pengen nyatu smoke. sama smoke. Dia pengen nyatu sama smoke. Vigor tenang, Vigor. Ada Tamiya juga yang udah mulai setup. Sekarang Ryzen juga ketahuan. Karena masih ada Drax yang nunggu bagian belakang dari Yudo yang lempar granat menuju ke arah Ryzen. Ryzen berhasil masuk dalam circle ternyata. Tapi 2 granat yang dilempar Wah, ini bakal ngebuat ketangkap. panik dan Fredo melakukan follow up dengan sangat cepat ke arah Drax. Betul, dan sayang sekali ya BTR kali ini. Dia unggul sih poinnya, harusnya melawan KOG. Unggul nggak ya? Dengan jumlah kill dia? Killnya gue tidak terlalu, kill berapa sih? 7? 5? Gue nggak lihat tadi, gue nggak tahu. Ya, gue juga nggak terlalu memperhatikan masalah itu karena gue udah fokus dengan fight yang terjadi aja tadi. Gue untuk fokus ngelihat killnya, udah kebuang waktunya buat ngelihat yang lain. Tapi Yudu 11 kill lagi dan lagi 2 digit kill. Vigor akan menjadi orang ke-12 yang diamankan oleh Yudu. Betul, ini bakal jadi 2 tim yang tersisa. ya chicken lagi sih. Ya ini chicken lagi Yudu. Gila, Yudu bener-bener keren banget mainnya untuk DC Finals kali ini. Udah beda banget sih timnya. Beda banget timnya. Kalau gue jadi ownernya atau gue jadi manajernya, ini roster bakal gue pertahankan. Ya, Sampai season 2. gue pernah ketemu owner sih. Waktu PMC pertama. Oh, dia datang ya? Datang, ada. Wah, Oke, udah chicken. langsung dilempar bom. Langsung digaspol gitu saja. Gila, luar biasa banget sih Yudu ya. Dia nggak terlalu kelihatan loh pas panjang game. Nggak Udah, terlalu. ini 100% Yudu juara ya? Yudu juara. Fix sudah ya? Fix.